Oke guys, welcome back again dengan admin di sini, dan di video kali ini admin akan bahas anime Shin no Nakama Janai Yusa Party season keduanya karena video kemarin sudah tembus ke 100.000 view dalam 3 hari saja. Wow. Jika kalian belum nonton silahkan tonton dulu video sebelumnya baru kesini ya guys ya. Admin saranin buat kalian untuk tonton dulu animenya baru kesini biar lebih jos lagi dengerin recapnya. Oke, sinopsis singkatnya adalah anime ini itu menceritakan tentang seorang pria yang diusir dari party pahlawan dengan sangat tidak hormat karena dianggap beban oleh salah satu rekan partinya. Setelah itu, dia pindah ke kota Zoltan dan menjalani bisnis toko obat. Bisa dibilang kemampuan pria ini sangat luar biasa karena kecerdasan dan pengalaman bertarungnya sangat tinggi. Nah, sebelum ke videonya, biarkan admin berterima kasih terlebih dahulu kepada top 5 leaderboard yang udah nyawer di video sebelumnya, yaitu ada Akfa, Farid, Isa Ansori, Abang-Abang, dan Paza. Terima kasih banyak udah support admin di sini. Berapapun jumlahnya itu gak penting. Yang penting itu dari niat kalian dan ikhlas juga sih ya guys ya. Oke, jangan lupa buat subscribe biar channel ini bisa tembus ke 100.000 subscriber. Komen kalian juga akan admin baca beberapa di ending video ini. Jadi pastikan tonton video ini sampai akhir guys. Kita langsung aja, let's go! Oke, film dibuka dengan seorang pria yang sedang memasuki sebuah istana. Ternyata di sana terdapat pahlawan baru yang berdoa kepada Dewi Demis. Tidak lama dari itu muncul seorang pendeta dan wanita yang bernama Esta yang akan menjadi rekan dari pahlawan baru yang bernama Van of Flamberg, pangeran ketujuh dari kerajaan Flamberg yang telah dihancurkan oleh iblis. Sedangkan peri yang ada di sampingnya bernama Lavender. Saat ini mereka telah membentuk party untuk bisa mengalahkan Raja Iblis. Lalu kita diperlihatkan Godwin yang sedang mengeluh kepada Yarandrala karena dia tidak mau melepasnya pergi setelah menunjukkan jalan ke Zoltan. Namun Yarandrala di sini tidak menggubris keluhan dari Godwin karena sebelumnya dia telah berjanji akan menemaninya sampai ke rumah Gideon. Setelah sampai di perbatasan, Yarandrala di sini meminta izin untuk masuk sebagai pengembara. Namun si penjaga ini sepertinya melihat Godwin dengan penuh curiga, tetapi dia tetap memberikan izin mereka untuk masuk. Walaupun setelah itu dia ingat tentang si Godwin yang telah di-banned masuk ke kota ini. Di sisi lain, Red dan yang lainnya sedang melakukan perjalanan ke tembok perbatasan dunia untuk mendapatkan item Blue Sapphire yang akan digunakan sebagai cincin kawin Red bersama Reed nantinya. Di sini, yang ikut dalam perjalanan ke tembok perbatasan dunia ada 4 orang, yaitu Red, Reed, Ruti, dan Mogrim yang merupakan seorang penempa ras dwarf. Dia juga ikut dalam perjalanan kali ini karena ingin membuat sebuah pisau dari Earth Crystal yang dikatakan bisa menyayat seseorang tanpa rasa sakit saking tajamnya. Dia ingin membuat itu supaya jika istrinya membutuhkan operasi agar lahirannya lancar, maka sang dokter bisa membantu istrinya lahiran tanpa membuat rasa sakit yang berarti ketika operasi. Meskipun akan sulit mendapatkan benda itu, tetapi Red berkata kalau Gem Giant mungkin memiliki Earth Crystal yang diinginkan oleh Morgan. Morgan pun di sini berterima kasih kepada Red karena membiarkannya ikut dalam perjalanan kali ini. Sedangkan Ruti di sini merasa sangat senang juga karena baru kali ini dia berpetualang tanpa harus bertarung habis-habisan melawan pasukan Raja Iblis. Dia di sini sangat menikmati perjalanan kali ini bersama kakaknya yang dulu selalu ikut bertarung untuk dirinya. Di perjalanan mereka bertemu dengan kawanan goblin yang ingin menyerang, namun mereka bisa mengalahkan goblin itu dengan sangat mudah. Setelah bertarung di sini, Ruti kembali teringat akan perkataan si Sandan yang berkata kalau Ruti tidak diperbolehkan hidup santai karena hal itu akan membuat dewa dan orang-orang marah jika Ruti tidak melakukan tugasnya. Namun Red di sini mencoba sedikit menenangkan Ruti. Kembali lagi ke Zoltan di mana Yarandrala telah berhasil sampai di toko obat milik Red, namun karena Red sedang melakukan perjalanan jadi mereka tidak ada di rumah. Tidak lama dari itu, si kesatria penjaga datang untuk menangkap Godwin karena dia sudah di blacklist dari kota ini setelah membuat berbagai macam keributan yang melibatkan Red dan Reed sebelumnya. Mendengar itu, Yarandrala di sini kesal karena dia tidak bisa memaafkan seseorang yang telah mengkhianati Gideon. Untungnya, Godwin di sini diselamatkan oleh Tise. Sayangnya, emosi Yarandrala masih belum turun dan dia mengeluarkan monster kayu buatannya untuk menghabisi Godwin dan Tise yang menghalangi tindakannya. Walaupun Tise sebenarnya takut, tetapi dia ingin menghentikan amukan Yarandrala sebagai petualang kota Zoltan.
Namun Tise di sini tidak cukup kuat untuk menyerang Yarandrala. Untungnya ada seorang mantan wali kota Zoltan yang bernama Mistro menyelamatkan Tise. Dia juga tidak ingin monster kayu yang dikeluarkan oleh Yarandrala malah membuat kerusakan yang lebih parah lagi. Jadi dia akan membantu Tise melawannya. Namun meskipun dengan bantuan Mistrom, tetapi Tise kembali lagi tertangkap oleh sihir Yarandrala. Akhirnya Tise di sini berkata kalau dia adalah sahabat Reed dan Red yang saat ini sedang mencari mas kawin cincin Blue Sapphire di tembok perbatasan dunia. Mendengar itu Yarandrala di sini sedikit tersipu, tetapi dia menjadi senang juga. Akhirnya mereka berdua telah sampai tahap itu. Dia pun melepaskan Tise dan merilis monsternya. Namun si wali kota ingin agar Yarandrala memperbaiki tempat ini terlebih dahulu karena kerusakannya cukup parah. Kembali lagi ke tempat Red. Di sana Red sedang beristirahat di tempat monster ras Zug yang terkenal suka makan manusia. Tetapi Red di sini malah diperlakukan sebagai tamu kehormatan karena dia berteman dengan sesepuh tempat ini. Hal ini membuat Morgan kaget karena Red bisa berteman dengan ras yang dikenal ganas. Ternyata Red di sini sudah terbiasa akan pemandangan ini sebab dulu Red memang selalu disukai oleh berbagai macam ras. Red pun di sini bertanya tentang tembok perbatasan dunia yang dihuni oleh Gem Giant. Karena sesepuh ras Zug ini memang mengenali tempat itu, dan si sepuh berkata kalau Red ingin ke sana maka dia harus berhati-hati karena saat ini telah terjadi sesuatu yang aneh di sana. Red di sini memeriksa pohon sekitar setelah salah satu anak Zug terluka akibat ranting pohon yang patah. Ternyata nutrisi dari pohon ini tidak terlalu baik setelah para roh memberitahu Red. Jadi Red ingin agar Red membuat obat nutrisi agar pohon ini menjadi subur kembali secara perlahan. Si sepuh pun di sini berterima kasih kepada Red karena selalu baik kepada dia dan rasnya. Dia berharap bisa berbisnis dengan umat manusia seperti Red. Malamnya, Red mengobrol bersama Red tentang berkah baru dari Ruti yang dinamakan Sin. Berkat Sin itu bisa menekan kekuatan berkat pahlawannya yang selalu membuatnya tidak merasa lelah, lapar, dan lain-lain. Red ingin mendukung Ruti agar dia bisa hidup santai seperti saat ini karena memang dari dulu Ruti tidak ingin menjadi pahlawan. Red pun di sini mengatakan kalau dia ingin juga mensupport Ruti bersama dengan Red. Di sisi lain, Yarandrala dan Tise yang menjadi pemandu sedang dalam perjalanan menyusu. Maksudnya menyusul Red dan yang lainnya, tetapi Yarandrala di sini mulai menyadari kalau nutrisi dari pohon-pohon sekitar sini mulai menurun. Dia yakin kalau ada sesuatu yang terjadi di atas sana. Setelah itu mereka saling mengobrol tentang masa lalu Yarandrala yang ikut party pahlawan. Dia ikut ke sana karena diajak oleh sahabat baiknya Gideon. Walaupun Yarandrala tahu kalau menyelamatkan dunia hanya dengan 6 orang saja itu sangat beresiko, tetapi selama ada Gideon dia ingin terus membantu. Jadi setelah Gideon pergi, dia pun ikut pergi karena memang Yarandrala tidak ingin mengambil resiko tinggi tanpa orang yang bisa dia percaya. Setelah mengobrol, Yarandrala jadi tahu kalau Ruti juga ada bersama Gideon saat ini. Besoknya ketiak. Kok ketiak sih? Maksudnya ketika memasuki pegunungan salju, Red dan Ruti kembali bernostalgia dengan cara tiduran sambil gesek-gesek. Di sana Tise berhasil menyusul Red dan yang lainnya. Lalu sedangkan di tempat lain, Esta dan pahlawan Van sedang berburu monster Owlbear. Namun Esta di sini menyayangkan karena mereka datang telat ke sini dan menyebabkan korban jiwa. Tapi Esta kaget kalau si pahlawan malah berkata kalau kejadian ini merupakan takdir dari Dewa Demis. Jadi tidak perlu ada yang disayangkan. Bisa terlihat kalau si pahlawan Van ini sangat mempercayai ajaran Dewa Demis sampai-sampai moral dan kemanusiaannya agak terganggu. Selanjutnya, saat waktu istirahat, Yarandrala di sini kembali berkata kalau dia merasa sangat senang karena Gideon bisa bahagia bersama Red. Namun dia mempunyai permintaan untuk mereka agar bisa tinggal di kerajaan Karamin, tempat di mana para High Elf berada di benua Avalon. Yarandrala di sini berkata kalau Gideon dan Red tinggal di sana, maka mereka tidak akan khawatir lagi dihianati. Namun Ruti di sini langsung menolaknya. Begitu pula dengan Red dan Red yang saat ini telah memutuskan untuk hidup santai di kota Zoltan. Mereka berterima kasih atas kepedulian Yarandrala yang merasa sakit hati karena Gideon dikeluarkan dari party pahlawan. Tetapi saat ini Gideon telah merasa bahagia berada di Zoltan. Yang awalnya dia ingin menutup identitasnya, tetapi sekarang dia telah menjadi akrab dengan para penduduk kota Zoltan. Red pun di sini mengajak Yarandrala untuk tinggal di Zoltan sementara waktu untuk mengetahui kelebihan kota Zoltan.
Karena cuaca semakin dingin, Tise di sini yang merupakan maniak pengguna onsen merekomendasikan tempat mandi yang tempatnya sangat bagus. Akhirnya mereka semua mandi kecuali si Mogrim yang memang tidak suka berendam. Lagi-lagi ini fanservice buat para penonton, namun karena risiko kena dolar kuning tinggi, jadi izinkan admin meminta maaf untuk menyensornya ya guys ya. Mereka di sini mengobrol tentang monster Gem Giant yang ingin dikunjungi untuk mendapatkan permata yang diinginkan dan akan dibarter dengan sebuah gelas kaca khusus yang dimiliki oleh Red. Dikatakan kalau makanan dari ras Gem Giant ini adalah untuk memotong permata yang didapatkan oleh mereka. Tetapi di sini Yarandrel lebih penasaran dengan keberadaan Red yang tidak ada di sini, jadi dia mencari Red di belakang yang ternyata sedang asik sendiri. Akhirnya Red dan Yarandrel ikut nimbrung ke pemandian Red. Tise di sini berkata kepada Ruti apakah itu baik-baik saja untuknya. Namun Ruti menjawab kalau Red sangat pantas menjadi istri dari kakaknya karena dia sangat baik dan perhatian. Tapi meskipun Ruti tidak bisa menjadi istri dari kakaknya, maka dia ingin menjadi pacarnya saja. Mendengar itu, Tise di sini menjadi sick. Karena pemikiran Ruti ternyata di luar Naila dan tidak manuk kadal, maksudnya di luar naral dan tidak masuk akal. By the way, itu bercandaan aja ya guys ya. Lanjut. Tidak lama dari itu, mereka telah sampai di tempat para ras Gem Giant yang terlihat sangat lemah letih lesu. Red di sini ingin menukarkan kaca Zoltatian yang dia bawa untuk ditukarkan ke permata yang mereka inginkan. Namun si tetua Gem Giant mengatakan kalau saat ini mereka tidak bisa melakukan barter apapun. Meskipun begitu, Red tetap akan memberikan kaca Zoltatian kepada mereka semua karena para Gem Giant terlihat sangat kelaparan akibat krisis permata yang menjadi sumber makanan mereka. Tetua Gem Giant pun di sini berterima kasih kepada Red dan akan menjalin hubungan baik dengan mereka sampai kapanpun. Semua ras Gem Giant di sini berhasil pulih setelah memotong kaca Zoltatian pemberian Red. Di sini Ruti menjadi bingung kenapa Dewi Demis menciptakan karakteristik monster menjadi seperti ini dan Red menjawab kalau semua ini pasti ada hikmahnya. Namun Red di sini setuju kalau semua monster yang ada di dunia ini ada bukan untuk menjadi pakan bagi pemilik anugerah agar berkah mereka naik setelah membunuhnya. Lalu si tetua menceritakan tentang sosok monster Gem Beast yang telah menjadi benalu bagi Gem Giant karena dia memakan permata juga dan mengubahnya menjadi timah. Alhasil, permata yang mereka dapatkan di pertambangan ini menjadi racun dan tidak bisa dimakan oleh para ras Gem Giant. Hal ini juga menjadi masuk akal karena hutan di sekitaran menjadi sangat kurang bernutrisi akibat makhluk Gem Beast itu. Meskipun akan sangat berbahaya untuk mengalahkan Gem Beast itu karena dia bisa mengalahkan para pejuang terdahulu Gem Beast, tetapi Red tetap akan maju dan tidak bisa membiarkan dia menghancurkan alam sekitar menjadi timah. Setelah pergi ke area tambang, di sana monster Gem Beast muncul. Lalu si Gem Beast ini ingin menyerang dengan semburan lagi, namun serangan itu berhasil ditahan oleh Ruti walaupun pertahanannya ikut hancur. Untungnya Ruti di sini baik-baik saja, namun serangan dari Ruti dan yang lainnya masih belum bisa menembus pertahanan dari Gem Beast yang sangat kuat. Ruti dengan pedang sucinya berhasil menumbangkan monster tersebut, tetapi Ruti dibuat terkejut karena si monster Gem Beast ini menggunakan sihir pertahanan milik Ruti saat ingin menghabisinya. Dan si Gem Beast itu bangkit kembali. Bahkan dia juga bisa menggunakan berbagai macam kekuatan yang pernah dia lihat dalam pertarungan kali ini. Pertarungan menjadi sangat sulit karena dia bisa menggunakan berbagai macam elemen yang sangat sulit ditahan. Dia bahkan bisa memanggil meteor yang sangat banyak jumlahnya. Untungnya Ruti di sini berhasil menahan serangan itu dan mengembalikannya ke si Gem Beast itu. Tetapi dengan serangan itu pun si Gem Beast tidak terluka sama sekali. Red di sini memikirkan sebuah ide untuk melemahkan berkahnya menggunakan obat Wild F yang pernah dipakai Ademi waktu itu. Yarandrel di sini mencoba menahan monster itu dengan sihir miliknya dan Red mencoba untuk melemparkan obat ini kepada monster itu agar berkahnya berkurang. Meskipun meleset, tetapi Red di sini berhasil memasukkan obat itu ke dalam mulutnya. Akhirnya si monster Gem Beast itu berhasil dikalahkan dan seluruh permata yang diracun berhasil dimurnikan kembali. Setelah itu Red dan yang lainnya kembali ke Zoltan karena permata yang diinginkan oleh Mogrim ternyata ada di tubuh Gem Beast itu. Tapi sayangnya permata yang diinginkan oleh Red tidak ada di sana.
Tidak lama dari itu mereka telah sampai di Zoltan dan Yarandrala di sini memutuskan akan tinggal di Zoltan sementara waktu karena dia ingin melihat kota yang membuat Reed dan Red bahagia di sini. Di sisi lain, pahlawan baru Van ingin segera menuju garis depan pertempuran, namun si pendeta melarangnya karena saat ini Van harus level up terlebih dahulu bersama yang lainnya supaya pertempuran melawan para iblis bisa lebih lancar. Si pendeta juga akan menyiapkan medan tempur bagi Van agar dia bisa menunjukkan progresnya. Saat ini si pendeta dan bawahannya akan pergi ke Zoltan karena dia menemukan informasi kalau kapal udara milik Raja Iblis terdahulu ada di sana, jadi dia ingin menyelidikinya. Oh iya guys, sorry kalau suaranya agak beda karena admin ini rekamannya setelah sakit ya. Jadi mungkin suaranya masih agak bindeng atau beda-beda dikit lah. Ya, kita lanjut aja. Ternyata orang yang bernama Esta adalah Theodora yang sedang menyamar. Dia datang ke tempat Albert berada untuk meminta bantuannya agar dia datang ke Zoltan duluan lalu memberitahu Red kalau pahlawan akan segera ke sana mencari kapal udara Raja Iblis terdahulu. Jika Ruti dan pahlawan baru Van bertemu, maka Theodora yakin kalau di sana pasti akan terjadi sesuatu. Mendengar itu Albert setuju dan akan berangkat ke Zoltan memberitahu Red dan Ruti. Selanjutnya di kota Zoltan, Red telah bersiap untuk merayakan festival di kota Zoltan bersama Reed. Setelah sampai di kota, Red dan Reed disambut oleh Gonze dan Tanta yang sedang makan-makan. Gonze di sini berniat libur hari ini dan besok karena dia ingin menikmati festival lebih lama. Mendengar itu Red ingin agar Tanta tidak meniru Gonze karena dia malah menjadi pemalas. Namun Tanta di sini malah mendukung Gonze karena besok adalah hari puncak perayaan festival yang dinantikan oleh semua orang. Reed pun di sini setuju dengan Tanta dan ingin libur kerja bersama Red. Karena didesak oleh permintaan mereka, akhirnya Red menyetujuinya. Begitupun Ruti dan Tise yang tiba-tiba hadir lalu berkata kalau mereka akan libur juga. Kemudian Red di sini pergi ke tempat sauna untuk mengantar pesanan pewangi herbal kepada Zev. Di sana, Megria si resepsionis dan Oparara si penjual makanan Oden juga ikut berlibur. Namun sayangnya untuk malam ini Oparara harus kembali kerja karena Oden sangat bisa dinikmati di saat-saat seperti ini. Namun tiba-tiba di luar terjadi sebuah keributan antara anak kecil yang terlihat sangat emosi karena telah menyenggol seseorang. Dia tidak ingin meminta maaf dan malah melemparkan botol kepada orang tersebut. Untungnya, Ademi di sini datang menghentikan keributan itu, lalu dia juga meminta maaf atas keributan ini sebab si anak kecil itu baru saja mendapatkan berkahnya, jadi dia tidak bisa mengontrol emosinya. Mendengar itu, si orang dewasa di sini memaafkannya karena jika itu tentang berkah, maka dia tidak bisa berbuat banyak. Setelah kejadian mereda, Yarandrala di sini datang ke arah Red dan yang lainnya sambil membawa beberapa makanan dan aksesoris dari toko-toko sekitar. Namun di sini Tise terlihat mendeteksi sesuatu di sekitarnya. Mereka pun pergi ke kedai Oparara untuk memesan makan malam, tapi si Oparara di sini terkejut karena Red membawa seseorang High Elf dari daerah Kiramin yang dikenal sebagai High Elf kelas atas. Namun Ruti di sini meminta kepada Oparara agar bersikap seperti biasanya saja karena dia adalah temannya juga. Mereka pun akhirnya memesan berbagai macam makanan yang sangat enak jika dimakan bersama. Apalagi Ruti di sini mentraktir mereka dengan sebuah topping yang cukup mahal dari penghasilannya menjadi petualang ranking B. Red awalnya ingin menolak, tetapi Ruti ingin membagikannya kepada semua orang agar momen bahagia ini bisa lebih berarti. Alhasil, Red dan yang lainnya menerima pemberian Ruti lalu makan bersama. Selesai makan, mereka malah bertemu dengan Godwin dan mantan wali kota Zoltan. Saat ini, Godwin menjadi perwakilan kota Zoltan untuk berbisnis dengan para ras Zug yang ingin mengetahui cara berbisnis dengan manusia juga. Red di sini percaya kalau Godwin bisa melakukannya sebab dia mempunyai kemampuan berinteraksi dengan monster. Di acara puncak perayaan, terlihat si prajurit pungli yang sempat dihajar oleh Ruti saat ini sedang memainkan peran mengalahkan iblis. Namun saat dia melihat Ruti, dia malah menjadi tidak fokus karena dia malah menyukai Ruti sejak kejadian waktu itu. Namun sayangnya, Ruti di sini tidak mengenal orang tersebut. Lalu, ternyata orang yang menjadi peran iblis di festival ini adalah Danan. Dia pun menyapa Red dan yang lainnya. Danan mengatakan kalau dia seharusnya sudah pergi dari sini, namun dokter bilang kalau lukanya masih belum pulih sepenuhnya, jadi dia akan berada di sini sementara. Di saat hari sudah larut, Red dan Reed di sini berdansa untuk menikmati waktu bersama. Setelah itu, Red juga mengajak Ruti untuk berdansa agar dia bisa lebih ceria lagi dan merasa bahagia di Zoltan. Red juga berkata kepada Ruti untuk tidak terlalu mengkhawatirkan hal lain karena kehidupan Ruti saat ini telah menjadi lebih baik. Ruti pun berterima kasih kepada kakaknya
yang selalu support kepadanya di saat dia bimbang karena telah meninggalkan tugasnya sebagai pahlawan. Tise di sini mendengar obrolan kurang mengenakan tentang kapal udara yang dibawa ke Zoltan bersama Ruti, jadi dia ingin menyelidikinya nanti. Di sisi lain, Theodora atau Esta sedang mengobrol dengan si pendeta tentang kota Zoltan yang harusnya diabaikan saja meskipun di sana ada kapal udara milik Raja Iblis. Pahlawan Van sepertinya tidak terlalu membutuhkan kapal tersebut juga menurut Esta. Namun si pendeta tetap ingin mencari informasi sebanyak mungkin untuk memutuskan hal tersebut dibutuhkan atau tidak. Jadi dia ingin Esta ikut bekerja sama. Ketika sampai di rumah, Red dan Reed di sini langsung bermesraan. Lalu Red di sini memberikan Reed sebuah kalung tunangan yang cukup indah. Red di sini meminta maaf karena dia masih belum bisa memberikan cincin permata Blue Sapphire. Namun Reed tidak mempermasalahkan hal itu karena masih bisa dicari lagi nantinya. Reed ingin agar Red bertanggung jawab karena dia telah membuatnya sangat jatuh hati kepada Red dan mereka pun tidur dong, apalagi ya kan? Kemudian Tise di sini mendatangi dua orang yang cukup mencurigakan yang ternyata mereka mengenal Tise dari guild assassin. Tise ingin menangkap mereka supaya bisa menggali informasi tentang apa yang mereka ingin lakukan di Zoltan. Namun sayangnya terdapat salah satu orang lagi yang cukup kuat yang membantu mereka berdua. Jadi Tise kehilangan jejak mereka. Setelah itu, dua orang yang mencari kapal udara milik Raja Iblis berhasil menemukannya berkat seseorang yang bernama Kigis. Ternyata mereka adalah seorang pembunuh senyap dari guild yang sama dengan Tise. Kigis di sini sudah menghancurkan markas sementara di Zoltan karena Tise sudah menyadari keberadaan mereka. Bagi mereka, Tise adalah seorang pembunuh yang sangat berbakat dan diakui oleh master mereka. Paginya, kita diperlihatkan Ruti melakukan rutinitas olahraga di kehidupan santainya. Saat ini, Ruti merasa sangat bahagia dengan kegiatan slow life-nya berkat berkah baru yang dinamakan Sin, yang bisa membuat berkah dari pahlawannya melemah. Tapi Ruti melihat Tise yang cukup aneh karena dia bengong terus seperti memikirkan sesuatu. Selanjutnya, Ruti dan Tise mengecek tanaman obat yang mereka tanam di halaman rumah seperti yang diinginkan oleh Ruti. Namun beberapa tanaman obat ini sepertinya terlihat layu karena tanahnya mulai dingin. Jadi Tise menyarankan kepada Ruti untuk memanggil kakaknya Red agar bisa mengetahui penyebabnya. Tidak lama setelah Red datang, dia langsung mengetahui penyebabnya. Hal ini dikarenakan jamur cold mold yang mengambil panas sekitarnya. Biasanya jamur ini akan tumbuh di dalam gua dalam jumlah yang sangat banyak. Namun jika sampai tumbuh di dalam tanah sedikit saja, maka tanaman yang ditanam akan menjadi layu karena kedinginan. Red pun akan segera membuat obatnya dan dia ingin Ruti bersama Tise ikut membantu. Setelah membuat obatnya seharian, akhirnya mereka berhasil mengatasi masalah tersebut. Namun, walaupun Tise senang Ruti telah melakukan kegiatan slow life-nya, tetapi dirinya masih belum bisa meninggalkan job pembunuhan senyap miliknya. Besoknya, Ruti di sini mengajak Tise ke berbagai tempat agar dia terlihat baikan. Hal ini dilakukan karena Ruti tidak tahu caranya berbicara dengan baik. Namun, Tise yang tidak mengerti apa tujuan dari Ruti sebenarnya menjadi sedikit bingung dengan tindakan Ruti saat ini. Tidak jarang juga Tise malah ikut salah paham dengan tindakan Ruti. Di saat itu, Ruti di sini malah menunjukkan kehebatannya di hadapan orang-orang untuk mengatasi kekacauan yang terjadi. Di saat orang normal akan sulit untuk menyelesaikan masalah monster, Ruti di sini malah bisa dengan mudah mengalahkan para monster yang membahayakan para penduduk desa. Padahal Ruti sendiri tidak ingin mencolok karena kekuatannya. Namun menurut Tise, itu semua sudah terlambat karena Ruti sudah dikenal sebagai petualang ranking B terkuat di Zoltan. Bahkan ketika mereka menonton teater, Ruti yang bisa merasakan aura jahat langsung menuju panggung dan memberitahu aktor di sana untuk membuang pedangnya karena pedang yang dipegangnya itu terkutuk. Benar saja, si aktor malah kesurupan sosok yang ada di dalam pedang tersebut dan Ruti ingin menghentikannya. Tetapi karena dia tidak ingin mencolok, dia sedikit ragu. Di saat itu, Tise ikut bersandiwara kalau ini semua masih termasuk dalam pertunjukan. Pada akhirnya, Ruti di sini berhasil menumpas pedang terkutuk itu dan dia malah semakin terkenal akibat tindakannya yang sangat mencolok di hadapan banyak orang. Bahkan Tise yakin kalau tindakan Ruti tadi mungkin akan dipakai di drama selanjutnya oleh orang-orang yang melihat aksinya tadi. Setelah itu, Ruti mengungkapkan semua yang dipikirkannya tentang tindakan Tise yang membuatnya khawatir karena Tise bertindak sedikit aneh akhir-akhir ini. Dia ingin agar Tise kembali menjadi ceria dan mengajak Tise ke berbagai tempat untuk memperbaiki moodnya. Mendengar itu, Tise merasa senang karena Ruti sangat baik hati kepadanya.
Meskipun begitu, Tise di sini tidak ingin melibatkan Ruti karena dia sendiri yang akan menyelesaikan semua masalahnya akhir-akhir ini. Di sisi lain, para bawahan Kigis sedang menulis laporan kepada pihak gereja kalau kapal udara telah ditemukan dan ada Tise juga di sini. Namun Kigis di sini tidak ingin keberadaan Tise ditulis dalam laporan karena menurutnya akan terjadi sesuatu yang merepotkan untuk Kigis. Karena mereka di sini tidak mau menurut, akhirnya Kigis menghabisi kedua orang tersebut. Dia pun mengubah laporannya agar Tise tidak diungkap dalam laporan itu. Tidak lama dari itu, Tise datang ke tempat ini dan bertemu dengan Kigis yang sudah menunggu keberadaannya. Ternyata Kigis sudah keluar dari guild pembunuh senyap karena dia ingin menjadi bebas dan mengambil pekerjaan apapun. Kigis juga sempat menawari Tise bergabung dengannya, namun Tise menolak usulan tersebut. Terjadilah baku hantam antara dua pembunuh profesional di sini. Awalnya Tise sedikit kesulitan, namun dia berhasil menyerang, tetapi si Kigis malah melemparkan peledak ke berbagai arah agar kapal udara ini juga rusak. Tise di sini tidak bisa membiarkan hal tersebut dan menceramahi Kigis kalau membunuh orang sembarangan itu dilarang oleh master mereka. Tapi sepertinya Kigis tidak memperdulikan hal tersebut dan melemparkan lebih banyak peledak lagi. Hal ini membuat Tise sedikit kewalahan, namun saat sudah sekarat, Kigis malah ketakutan dan tidak ingin dibunuh. Dia bahkan rela menyebut nama klien yang memperkerjakannya untuk mencari informasi tentang keberadaan kapal udara ini dari pendeta Liubo. Mendengar itu, Tise tidak habis pikir karena bagi pembunuh senyap membocorkan identitas klien sangatlah haram hukumnya. Dan Tise di sini mulai sedikit mengerti kenapa Kigis menjadi seperti ini. Mungkin dikarenakan tindakan dia termakan oleh anugerahnya sendiri. Dan akhirnya Kigis tewas di tempat. Tise pun mengubur 3 mayat yang ada di sekitar kapal udara. Lalu Ruti datang menanyakan urusan dari Tise apakah sudah selesai, dan Tise pun menjawab iya. Kemudian dia menjelaskan kalau guild pembunuh senyap membebaskan para anggotanya untuk mengambil pekerjaan dan menolaknya jika tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Bahkan setiap anggota juga dibebaskan untuk pensiun jika dia mau. Tetapi apapun itu, pembunuhan tetaplah pembunuhan. Jadi alasan Tise murung akhir-akhir ini karena dia masih belum bisa melepaskan jobnya meskipun dia ingin menemani Ruti yang mau hidup santai. Mendengar itu, Ruti mengatakan kalau hal itu tidak masalah karena Tise adalah temannya. Jadi dia boleh melakukan pekerjaannya sebagai pembunuh senyap yang santai. Tise pun di sini menangis bahagia karena dia masih bisa diterima di sisi Ruti untuk menjadi temannya dan dia berterima kasih kepada Ruti. Di sisi lain, si pendeta Liubo telah menerima berita dari surat Kigis dan dia akan bergerak sendiri bersama pahlawan Van ke Zoltan untuk melakukan tindakan ambisi sucinya. Setelah itu, Tise dan Ruti menceritakan tentang kejadian sebelumnya kepada Red di mana ada orang yang mengincar kapal udara milik Raja Iblis sebelumnya. Dia adalah pendeta Liubo. Besoknya, Red dan Reed mengobrol tentang apa yang dikatakan Tise kemarin. Namun Red di sini ingin melihat kondisinya terlebih dahulu karena menurutnya, selama tidak dibuat untuk kejahatan, maka tidak masalah kapal udara itu dipakai untuk menumpas kejahatan. Jadi saat ini yang menjadi prioritas utama mereka adalah menyembunyikan keberadaan Ruti agar tidak bertemu dengan pihak gereja. Di sini Red juga membaca ada seorang kesatria yang berhasil memukul mundur salah satu Raja Langit, Antra, dari pasukan Raja Iblis yang membuat Red penasaran siapa dia. Tanaman herbal guys, herbal. Bercanda ya guys ya, ini jokes aja. Jangan dibawa serius lah. Tanaman herbal Ruti juga telah tumbuh dengan baik berkat obat yang kemarin mereka buat. Dan Red ingin Ruti menjual tanaman herbal ini kepada klinik dan toko obat miliknya. Lalu Red di sini menemui Danan yang telah sehat walafiat. Dia berkata kepada Red kalau dirinya akan pergi dari Zoltan, tetapi sebelum itu, Danan membuat permintaan kepada Red agar bisa bertarung dengannya sekali. Red pun di sini menerimanya. Red sedikit khawatir karena Danan itu cukup kuat dengan anugerah bela dirinya. Red mengetahui itu, tetapi dia tetap ingin mencoba bertarung dengannya walaupun dia tidak yakin akan menang. Untuk itu, dia ingin mengembalikan kondisi fisiknya yang telah menurun sejak hidup santai. Akhirnya Red di sini berlatih sendiri, tetapi dia tahu kalau kondisi fisiknya telah sangat menurun. Tidak lama dari itu Yarandrala datang dan mengetahui kalau Red dan Danan akan melatih tanding. Dia pun ingin membantu Red agar bisa berkembang. Walaupun Yarandrala adalah seorang penyihir roh, tetapi dia juga adalah penemu salah satu teknik bela diri yang sangat terkenal di zaman ini. Bahkan Yarandrala juga sempat membuat buku khusus bela diri yang dia temukan ketika ingin memanfaatkan umur panjangnya supaya bisa berguna untuk semua orang.
Akhirnya, Yarandrala mengusulkan untuk melakukan training camp bersama Ruti dan yang lainnya karena Ruti juga ingin berlatih tanding bersama kakaknya dalam ilmu pedang. Training camp juga ingin diikuti oleh Danan itu sendiri. Setelah sampai di lokasi, Danan dan Ruti malah berlomba mencari kayu bakar terbanyak. Lalu mereka makan siang bersama sebelum melakukan latihan fisik supaya kemampuan mereka bisa prima kembali. Mereka merasa nostalgia karena baru kali ini lagi party dari pahlawan berkumpul kecuali Theodora dan Ares yang sudah tiada. Di sini Danan juga telah mendengar berita tentang seseorang kesatria yang bernama Escalata yang berhasil memukul mundur salah satu 4 Raja Langit pasukan Raja Iblis Altra. Danan yakin kalau itu adalah Theodora. Red juga mendengar kalau ada seorang kesatria dengan tangan palsu bersama Escalata dan Red yakin kalau itu adalah Albert. Danan berkata jika dia bertemu dengannya di perjalanan saat mengalahkan pasukan Raja Iblis maka dia akan dengan senang hati bergabung dengan Theodora. Di saat yang lainnya berlatih untuk memulihkan kondisi fisiknya, Ruti di sini malah pergi bertapa di sebuah sungai untuk merasakan experience jadi dukun. Ya enggak lah, maksudnya pengalaman yang ingin dirasakan oleh Ruti aja. Setelah makan malam, Danan di sini memuji Red karena dia telah merasakan kalau teknik berpedang Red sudah semakin membaik. Danan yang memiliki anugerah bela diri mempunyai insting kalau Red bisa dijadikan musuh bertaruh yang layak. Mendengar pujian itu Red berterima kasih dan dia akan mengeluarkan segalanya di besok hari. Kemudian ketika Red mandi, dia didatangi oleh Reed yang ingin membasuh tubuhnya. Di sana mereka mengobrol kalau Danan memang sangat kuat. Dia juga adalah orang yang tidak mengeluh karena diberikan berkat bela diri dan malah menikmatinya. Jadi besok Red ingin menyampaikan kepada Danan kalau jalan yang Red ambil tidak salah melalui pertarungan besok. Besoknya Yarandrala di sini menggunakan sihir agar keduanya tidak menerima luka parah saat latih tanding. Namun mereka tetap akan merasakan rasa sakit jika terkena serangan. Pertarungan pun dimulai. Pertarungan cukup sengit dan Danan pun mengakui kalau Red lebih kuat kali ini. Dia pun mulai serius untuk meraih kemenangan. Pertarungan pun berhasil dimenangkan oleh Danan karena memang dia lebih kuat dari Red dalam hal bertarung. Danan juga mengakui kalau Red sepertinya sedang menyampaikan sesuatu ke dalam pertarungan ini kalau dia percaya dengan jalan yang dia pilih di Zoltan untuk hidup santai. Danan pun menerima semua itu. Setelah itu, Ruti di sini ingin bertanding dengan Danan juga dan Danan merasa senang karena bisa bertarung dengan mantan pahlawan terkuat. Tetapi ternyata kekuatan Danan di sini tidak ada apa-apanya dibanding Ruti. Sorenya ketika Red pulang, Albert di sini menunggu mereka. Dia terlihat lebih tenang dan lebih dewasa kali ini. Dia datang ke sini untuk memberikan pesan dari Theodora kalau pahlawan baru telah muncul. Dia adalah Van of Lamberg. Untuk mendapatkan kapal udara Raja Iblis sebelumnya, dia akan datang ke kota Zoltan ini. Di sisi lain, sang pahlawan Van telah tiba di dekat kota Zoltan dan mampir di sebuah bar. Tidak disangka, di sana terjadi keributan karena salah satu petualang ribut akibat tidak bisa mengendalikan berkahnya. Dia pun membunuh salah satu orang di sana lalu ingin membunuh lebih banyak orang lagi sebagai pertahanan diri jika dia diserang duluan. Melihat kegilaan itu, Van tanpa pikir panjang langsung memenggalnya. Karena menurutnya dia telah termakan aura jahat, jadi Van hanya melakukan tugasnya sebagai pengikut Dewi Demis. Theodora atau Escalata di sini datang dan mempertanyakan kenapa Van membunuh orang tersebut tanpa ragu. Tetapi si Van di sini menjelaskan kalau semua orang telah memiliki takdirnya, jadi dia hanya membuat orang itu memenuhi perannya saja di dunia ini, lalu mengambil berkah orang tersebut supaya dia semakin kuat. Sudah terlihat kalau si pahlawan Van selalu terobsesi dengan ajaran Dewi Demis, jadi dia tidak memperlihatkan hal-hal kecil yang membuatnya terlihat jahat. Hal ini juga malah didukung oleh si pendeta Liubo yang membuat Van merasa sangat percaya diri, dan Van ingin menjadi pahlawan seperti Ruti. Red di sini kembali berdiskusi dengan semua orang tentang si pahlawan baru Van. Mereka semua bingung kenapa Van baru muncul sekarang sebagai pahlawan. Jika pihak gereja telah mengetahuinya sejak dulu, seharusnya mereka telah melakukan tindakan. Tetapi hal ini terasa sangat janggal karena saat ini terdapat 2 pahlawan di dunia ini. Red di sini bertanya kepada Albert tentang informasi Ruti yang saat ini telah memutuskan pensiun jadi pahlawan dari pihak gereja. Namun Albert di sini telah mengatakan kalau mereka tidak mengetahui apapun karena memang kisah pertarungan pahlawan tidak tersampaikan sama sekali.
Tapi tetap saja jika pihak gereja tahu Ruti telah berhenti menjadi pahlawan, maka mereka tidak akan tinggal diam juga. Selain itu, Ruti juga tidak bisa menyamar karena dia terlalu mencolok. Alhasil, Yarandrala menyarankan agar mereka mengambil liburan di tempat lain saat pahlawan Van datang ke Zoltan agar keduanya tidak bertemu. Akhirnya, Ruti, Red, dan Reed menyetujui itu sementara yang lainnya akan tetap di Zoltan mengawasi tindakan pahlawan baru tersebut. Besoknya, Red bersama Reed dan Ruti pergi ke desa Saint Duran, di mana tempat ini adalah tempat tinggal sang pahlawan Duran yang pernah membantu untuk membangun 100 rumah dalam sehari ketika desa ini diserang oleh Hill Giant. Ternyata dia merupakan seorang pahlawan pengrajin yang memiliki patung otot mencolok di sini. Ini juga merupakan pertama kalinya liburan di antara mereka selama hidupnya. Jadi mereka akan menikmati waktu bersama di sini sebisa mungkin sambil menunggu si pahlawan Van pergi dari Zoltan. Setelah mendapatkan penginapan, Red pun beristirahat dengan yang lainnya sambil mengobrol santai dan berharap pahlawan Van cepat pergi dari Zoltan supaya kehidupan normal mereka bisa kembali. Besoknya ketika mereka sedang jalan-jalan, tiba-tiba mereka bertemu dengan seseorang yang bernama Kate sedang kesakitan di jalan. Red pun memeriksa dia di penginapan karena menurut Kate, di desa ini tidak ada dokter, jadi agak sulit untuk berobat. Setelah dicek keadaannya, ternyata si Kate terkena racun akibat goresan ketika bekerja. Dia pun sedikit panik karena itu. Namun, Reed meminta agar Red membuat obatnya, dan Red pun akan membuatnya tetapi dia membutuhkan satu bahan lagi. Lalu, Red meminta Ruti untuk mengambilkannya. Sementara Reed akan merawat Kate dengan sihirnya. Meskipun di luar hujan lebat, tetapi Ruti dengan senang hati pergi mencari obat tersebut sesuai arahan dari kakaknya. Tidak lama dari itu, Ruti membawa bahan terakhir, jadi Red bisa menyelesaikan pembuatan obat untuk Kate. Akhirnya, kondisi Kate di sini telah membaik setelah diberikan obat tersebut. Tidak disangka, hampir semua warga desa datang ke penginapan Red untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan salah satu warga mereka, Kate. Mereka datang ke sini karena sebelumnya Ruti menanyai hampir semua toko yang ada di desa untuk mendapatkan bahan yang diinginkan Red. Setelah mengalami hari yang cukup melelahkan, Red pun tertidur pulas di pangkuan Ruti. Malamnya, mereka masak makanan kare buatan Red, namun yang jadi masalah kenapa si Reed pakai baju renang. Iya sih, bagian bawah rumah ini menggunakan pemanas bumi yang dibuat oleh si pemilik penginapan. Tetapi ya udahlah, Reed juga tidak mau ambil pusing dan mereka pun makan malam bersama. Kembali ke Zoltan, di sini Albert sedang mengawasi sekitar, lalu dia didatangi oleh Danan yang membawa makanan untuknya. Awalnya, Albert di sini sedikit takut kepada Danan karena makanan buatannya, tetapi akhirnya mereka malah menjadi akrab satu sama lain. Selanjutnya, parti pahlawan Van telah tiba di Zoltan dan Tise menyadari hal itu. Sayangnya, karena si pemandu yang mengetahui keberadaan kapal udara telah dihabisi oleh Tise, jadi mereka memutuskan untuk menginap terlebih dahulu. Di sana, mereka telah disambut oleh kalangan atas untuk makan malam bersama. Tapi sepertinya, pahlawan Van tidak menyukai acara-acara seperti ini karena memang dia tidak membutuhkan makanan sama sekali berkat berkah pahlawannya. Tise di sini menyamar menjadi pelayan untuk mencari informasi tentang si pahlawan tersebut. Ternyata si pahlawan Van tidak bisa menyembunyikan rasa tidak sukanya kepada semua orang tentang jamuan kali ini. Jadi Esta di sini mengajak Van keluar untuk mengobrol. Di sana dia diceramahi kalau Van harus bisa menahan rasa ketidaksukaannya karena mereka datang ke sini untuk berterima kasih kepada pahlawan yang telah melindungi dunia. Tapi Van yang memang selalu tergila-gila akan ajaran Dewi Demis, jadi dia tidak memperdulikan para manusia yang menurutnya tidak penting. Bahkan dia berpikir sudah sewajarnya mereka ikut bertarung dengannya lalu mati dalam pertempuran untuk pahlawan dan Dewi Demis. Mendengar itu, Esta sedikit kesal karena Van tidak mempunyai rasa iba sedikit pun kepada sesama makhluk hidup terutama manusia. Si pendeta Liubo di sini malah mendukung pemikiran si pahlawan dan kemudian dia berkata kalau kapal udara di Zoltan akan dicari oleh para bawahannya. Jadi untuk sementara mereka akan menyerang Salt Dragon untuk mengambil sebuah pusaka tameng harta Raja Peri. Esta sedikit menolak karena naga itu tidak pernah mengusik manusia, jadi akan lebih baik jika mereka tidak menyerang habitatnya. Namun si pendeta yang mendengar itu mengatakan kalau naga itu mempunyai pusaka tameng dari Raja Peri. Jadi si Van terlihat sangat bersemangat dan akhirnya Esta hanya bisa mengikuti alur saat ini. Tise dari kejauhan sedang mengamati, namun keberadaannya diketahui oleh Lavender. Meskipun begitu, Lavender tidak menghiraukannya karena menurutnya itu tidak akan menjadi masalah besar. Besoknya, mereka berburu Salt Dragon yang terlihat sangat murka karena ada manusia yang mengusik tempatnya. Tetapi kekuatan pahlawan Van sangatlah kuat, jadi si naga dapat dikalahkan dengan cukup mudah. Mereka pun mendapatkan sebuah item pusaka tameng dari Raja Peri.
Di hari selanjutnya, Red bersama yang lain sedang bersantai seperti biasanya sambil menunggu kabar dari Zoltan. Lalu mereka mendengar ada anak-anak yang sedang berlatih, jadi mereka pergi ke sana untuk melihatnya. Dan anak-anak tersebut melihat Red sebagai dokter penyelamat yang dihormati oleh semua orang karena telah menyelamatkan Kate kemarin. Akhirnya, Red di sini membantu mereka untuk berlatih agar kemampuan mereka semakin baik. Red juga bisa langsung mengetahui anugerah setiap orang karena telah terlatih melihatnya. Sayangnya, ketika mereka akan berlatih ke tahap berikutnya, ada salah satu warga yang memperingatkan kalau terdapat monster Orgekin yang di sekitaran desa. Jadi, para anak-anak bersama Red dihimbau untuk segera mengungsi ke tempat yang aman di desa. Mendengar itu, Red mengajukan diri untuk pergi berpatroli agar bisa membantu warga desa. Pria tersebut sedikit ragu, namun setelah Ruti menunjukkan sedikit kekuatannya, mereka langsung sangat percaya kepada Red dan yang lainnya. Setelah menelusuri sekitaran hutan, di sini Reed merasakan ada keganjalan karena para Orgekin seharusnya tidak melakukan pengintaian seperti ini. Red pun di sini setuju dengan apa yang dikatakan Reed. Lalu Red memberitahu para warga desa kalau situasinya menjadi lebih serius dari apa yang diduga karena dapat dipastikan terdapat lebih dari 20 Orgekin yang sedang mengintai desa ini. Semua orang di sini disuruh mengungsi di tempat yang aman dan mereka akan dikawal oleh Ruti. Karena mereka sangat percaya kepada kekuatan Ruti, jadi semua orang mengikutinya. Para anak-anak desa mengagumi kekuatan Ruti yang sangat luar biasa. Namun di sini Ruti tidak ingin memberitahukan anugerahnya karena saat ini dia hidup dengan keinginannya sendiri, bukan mengikuti keinginan hidup dari berkah Dewi Demis. Di sisi lain, Tise datang ke toko obat lalu memberitahu informasi tentang si pahlawan baru yang terlihat sangat berbeda dengan Ruti karena dia dipenuhi emosi melalui berkahnya. Berbeda dengan Ruti yang naluri kemanusiaannya ditekan oleh berkahnya. Jadi Tise merasa sedikit cemas akan terjadi sesuatu yang buruk di sini. Yarandrala pun di sini setuju karena sejak awal si pahlawan Van datang ke Zoltan, para tumbuhan menjadi cemas juga yang menandakan akan terjadi sesuatu badai yang besar di Zoltan. Para warga kota Zoltan di sini menyambut dengan meriah kedatangan pahlawan Van. Namun si Lavender terlihat kurang suka dengan kerumunan ini. Di saat ada anak ras goblin yang menyentuh Van, Esta sedikit khawatir karena Van akan menyakiti anak tersebut. Karena sebelumnya dia memang tidak suka berhubungan sosial dengan manusia lainnya. Tetapi siapa sangka kalau Van malah tidak mempermasalahkan hal tersebut dan menerima ajakan Tanta yang baru saja datang untuk ke gereja tempat para anak yatim piatu tinggal. Sang pendeta gereja Zoltan pun berterima kasih kepada pahlawan Van bersama mantan wali kota Zoltan, Mistrom. Tidak disangka kalau Van cukup menyukai anak-anak dan Esta sedikit terkejut. Dia juga meminta maaf atas sikap Van kemarin malam yang mengacaukan pesta penjamuan. Namun si Mistrom tidak mempermasalahkan hal itu jika memang pahlawan Van menyukai anak-anak. Di dalam, Van berbicara dengan para anak-anak sambil mengisahkan petualangannya mengalahkan naga tempo hari. Kemudian Van bertanya apakah mereka sudah mendapatkan berkah. Namun mereka hanya mengatakan kalau Tanta telah memutuskan menjadi tukang kayu jika telah mendapatkan berkah agar bisa membantu keluarganya. Namun Van di sini mengatakan kalau Tanta mendapatkan berkah dewa, maka dia harus mengikuti apa yang diinginkan Dewi Demis, yaitu mengikuti kemauan berkahnya. Namun Tanta di sini berkata kalau dia ingin tetap bahagia menjadi tukang kayu. Van di sini menolak omongan tersebut, tetapi dia mengerti. Namun pengertiannya sedikit berbeda karena dia malah ingin membenarkan pemikiran warga Zoltan kalau semua orang harus mengikuti keinginan Dewi Demis. Dia merasa kalau hal ini juga termasuk dalam tugasnya sebagai pahlawan. Kembali lagi ke tempat Red, dia bertemu dengan Orgekin dalam jumlah banyak. Anehnya mereka semua malah bisa menggunakan senjata dan berbagai berkah yang seharusnya tidak bisa digunakan. Setelah pertarungan selesai, Red menyadari kalau senjata mereka berasal dari reruntuhan kuil elf kuno yang terdapat sebuah tulisan kuno juga di dalam tubuh mereka, seperti yang pernah Ruti lihat di Gem Beast waktu itu. Kasusnya sangat mirip dengan ini karena mereka bisa menggunakan banyak berkah sekaligus. Pahlawan Van pun di sini telah selesai mengobrol dengan anak-anak. Si penyihir Mistrom ingin agar si pahlawan Van tidak tersesat dan dibimbing oleh seseorang. Tidak lama dari itu, Tisa datang bersama si pendeta Liubo untuk menunjukkan tujuan mereka selanjutnya, yaitu mencari kapal udara mirip Raja Iblis sebelumnya. Namun, Tisa di sini dicurigai oleh Lavender karena sebelumnya dia telah menguping pembicaraan Van dengan Esta. Namun, Tisa mengatakan kalau dia direkomendasikan oleh Guil untuk menjadi pemandu di sini. Dia juga menjadi pelayan sebelumnya untuk menambah penghasilan agar dia bisa melakukan perjalanan ke pemandian air panas. Meskipun saat ini dia adalah petualang terkuat nomor 2 di Zoltan, tetapi penghasilannya masih belum cukup untuk melakukan perjalanan ke permandian air panas karena memang dia sangat maniak mandi onsen.
Akhirnya, Lavender pun hanya bisa menerima alasan tersebut karena dia tidak mengerti jalan pikir manusia biasa. Di sisi lain, Ruti dan Reed sedang mandi bareng. Di situ, Ruti mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Reed karena berkat dirinya, kakaknya menjadi lebih bahagia sekarang. Jadi, Ruti mengucapkan selamat bertunangan kepada kakaknya dan dia agar Reed terus bisa menjaga kakaknya supaya Ruti ikut bahagia juga. Reed pun di sini menerima perasaan tulus dari Ruti dan berjanji akan menjaga Reed sampai kapanpun. Selanjutnya, Reed di sini menerima berita dari Tise kalau dia akan menjadi pemandu bagi parti pahlawan. Meskipun Tise kuat, tetapi jika sampai pihak pahlawan tahu kalau Tise adalah anggota parti pembunuh senyap, maka dia juga akan dianggap musuh oleh mereka. Ruti di sini memberikan pesan kepada si laba-laba kalau misalkan Tise sedang dalam bahaya, maka dia boleh datang ke sini kapanpun. Karena Ruti tidak akan membiarkan siapapun menyakiti temannya meskipun dia harus menjadi musuh mereka sekalipun. Selanjutnya, pahlawan Van telah membantai monster Hill Giant yang telah memutuskan untuk tinggal di dalam gua tanpa menyerang manusia. Menurutnya, para monster Hill Giant adalah sesat karena mereka tidak menyerang manusia sebagai monster. Lalu, di sisi lain, pasukan naga Salt Dragon yang pernah dibunuh oleh Van sedang menuju ke Zoltan. Malamnya, Tise dan Esta atau Theodora makan malam bersama. Karena yang lainnya sedang berburu monster iblis dan si pendeta beristirahat di dalam. Di sini, Tise memancing Theodora kalau Albert merasa bangga kepada Theodora dan menceritakan tentang dia kepada semua orang dengan senang dan hati. Dia juga merasa kesepian karena belum bertemu lagi dengan Theodora. Terlihat juga Theodora di sini malu-malu mendengar itu. Hal ini menandakan kalau Theodora sepertinya menyimpan rasa kepada Albert. Di tempat lain, Reed sedang makan siang dengan roti kare bersama yang lainnya. Namun mereka sedikit dikejutkan dengan kedatangan kuda Pegasus yang melewati langit desa ini. Ruti di sini mempunyai firasat buruk karena kejadian ini. Kembali lagi ke kota Zoltan, di mana Esta kembali menceramahi Van kalau perisai itu sebaiknya disegel karena itu bisa memanipulasi pikiran dan sangat berbahaya. Namun lagi-lagi, baik Van ataupun Lavender di sini tidak menghiraukan omongan dari Esta karena mereka hanya mempercayai apa yang menurut mereka benar saja. Para warga Zoltan di sini telah menyiapkan sebuah jamuan untuk pahlawan kembali. Mereka melakukan ini untuk menyerahkan kapal udara yang baru ditemukan di Zoltan. Semua orang di sini terlihat sangat bahagia dan antusias untuk membuat semuanya semakin meriah. Tetapi, Tanta di sini masih teringat kata-kata si pahlawan kalau dia dianggap sesat kalau tidak bertindak sesuai berkahnya. Tidak lama dari itu, pariti pahlawan pun datang. Namun kali ini, Van terlihat sangat kesal oleh penjamuan yang menurutnya tidak berguna ini. Esta mencoba untuk menghindari konflik, tetapi si Van malah semakin memperkeruh keadaan sambil ceramah kepada semua orang kalau mereka semua adalah orang tersesat yang tidak mengikuti ajaran Dewa Demis. Mendengar perkataan itu, tentu saja semua warga Zoltan keberatan dan kesal kepada pahlawan Van. Hal ini menyakiti hati mereka karena disebut sesat oleh pahlawan sekalipun. Tapi Van di sini tidak berhenti di situ saja, lalu mengatakan kalau semua orang harus bertobat dan melakukan satu hal yang sangat penting, yaitu bertarung dengan pahlawan di medan tempur melawan Raja Iblis. Mereka dituntut untuk tidak malas-malasan dan meninggalkan Zoltan untuk melawan kejahatan. Semua orang di sini nge-freeze dan marah karena omongan tidak masuk akal dari si Van ini yang tidak menghargai kota Zoltan berserta isinya. Karena semuanya tidak mau mendengarkan, di sini Van berniat menggunakan kekuatan perisai untuk mempengaruhi pemikiran mereka semua. Tetapi hal itu ingin dihentikan oleh Esta bersama Mistrom sebab hal ini sudah sangat keterlaluan. Namun Lavender dan si pendeta malah tidak mempermasalahkannya dan memilih untuk membiarkan Van melakukan hal yang dia inginkan kali ini. Di saat Van sudah ingin mempengaruhi mindset para warga kota, Yarandala datang menghentikan kejadian ini lalu menyebut kalau Van telah menjadi pahlawan jahat yang tidak memperhatikan sekitarnya dengan baik. Terjadilah pertarungan antara Yarandala bersama Van, sementara yang lainnya pergi mengungsi karena tidak ingin terlibat permasalahan ini. Esta bersama yang lainnya ingin membantu namun mereka dihadang oleh kekuatan Lavender yang cukup kuat. Di saat Yarandala sedikit kewalahan, Danan datang untuk membantu. Anehnya, si pahlawan tidak menyembuhkan dirinya menggunakan sihir seperti Ruti setelah terluka. Ternyata, si Van bisa mengembalikan kondisinya kepada orang lain melalui sebuah sihir. Jadi dia kembali sehat setelah mengaktifkan sihirnya kepada Danan. Yarandrala dan Danan pun merasa kesal karena pemikiran si Van telah terlalu miring. Tapi gerombolan Salt Dragon di sini datang untuk mengambil kembali perisai yang telah diambil Van waktu itu. Yarandala di sini mencoba menahan serangan dari Salt Dragon karena dia bisa menghancurkan kota Zoltan. Namun bagi Yarandala pun menahan serangan dari Salt Dragon cukup sulit. Terlebih si Van masih ikut menyerang ketika mereka berdua selagi sibuk menahan serangan dari si naga. Untungnya Danan lagi-lagi sigap membantu Yarandala yang terlibat dalam bahaya.
Danan juga semakin tidak suka dengan si pahlawan Van akibat omongannya yang semakin ngelantur. Namun di saat terdesak, Red di sini datang untuk menyelamatkan mereka berkat informasi yang diberikan oleh si laba-laba milik Tise. Dia pun pergi melawan si pahlawan Van. Dengan kecepatannya, Red membawa perisai itu secepatnya agar para Salt Dragon mengikuti dirinya dan menjauhi Zoltan dari bahaya. Red di sini ingin berbicara terlebih dahulu dengan para naga, namun di saat mereka akan hampir menyerang, para naga ini merasakan hawa membunuh yang sangat kuat dari Ruti. Akhirnya mereka mau mendengarkan perkataan dari Red yang ingin mengembalikan perisai milik mereka yang telah direbut oleh si pahlawan Van. Benda itu adalah peninggalan milik Raja Iblis yang dipercayakan kepada mereka. Setelah dikembalikan, mereka pun pergi sambil memperingatkan Red tentang si pahlawan baru itu terlalu berbahaya. Van akhirnya mengejar keberadaan Red. Meskipun si Van memiliki kekuatan besar, namun dia masih kurang pengalaman tempur, dan teknik pedangnya juga sangat cetek. Jadi Red bisa mengimbangi pahlawan Van menggunakan keterampilan bertarungnya. Van terlihat sangat kesal kepada Red seolah-olah mengguruinya, padahal menurutnya Red adalah orang tersesat yang harus dibasmi. Namun, setelah dibuat sekarat, Red dan Ruti pun pergi karena wajah mereka tidak ingin diketahui oleh rekan pahlawan Van. Van di sini sudah terkulai lemas dengan banyak darah di badannya. Dia merasa sudah menunaikan tugasnya menjadi pahlawan. Memang dia tidak menang, tetapi menurutnya dia telah melakukannya dengan baik. Tapi Van di sini malah semakin tidak waras dengan pikirannya karena dia menganggap ini semua adalah bentuk takdir dari Dewi Demis untuk bangkit dan membunuh si gadis tadi yang menghantamnya, supaya dia bisa memiliki gelar pahlawan seutuhnya. Selanjutnya, Red mengumpulkan semua kelompoknya untuk membahas tentang si pahlawan baru itu. Menurut Albert yang mendapatkan informasi dari Esta kalau si pahlawan baru itu menjadi sedikit terobsesi dengan Ruti karena dia ingin membunuh Ruti sambil tertawa. Danan ingin segera menghajar si pahlawan Van, namun menurut Yarandara dan Red hal itu tidak baik karena menyebabkan masalah besar nantinya. Jadi ada baiknya jika dia pergi dari Zoltan dengan tenang. Tise telah menggambar 3 orang yang berada di samping Van. Mereka adalah Lavender dan si pendeta Liubo. Albert akan menjelaskan tentang informasi mereka bertiga berdasarkan info A1 dari Esta, di mana si pahlawan Van merupakan seorang pangeran ke-8 kerajaan Flamberg dan dibesarkan di biara sejak kecil. Hal ini sangat lumrah terjadi di kalangan bangsawan yang malu untuk membesarkan anaknya sendiri. Oleh karena itu, keyakinan Van kepada Dewi Demis pasti berasal dari situ. Saat mendapatkan anugerah pahlawan, Van mengunjungi benteng Last Wall di mana tempat pendeta Liubo berada. Di sana dia dinyatakan sebagai pahlawan dan leveling bersama rekan-rekannya. Tapi anugerah pahlawan seharusnya bisa menyelamatkan para rekannya yang terluka. Namun Van di sini berpikir untuk menaikkan level anugerah pahlawannya dengan mengorbankan orang-orang. Danan marah karena hal itu seharusnya tidak dilakukan oleh pahlawan. Ruti juga ikut berbicara kalau dunia Van itu terlalu sempit karena dia hanya berkutat dengan dewa kepercayaannya saja, tanpa ada orang yang dicintai atau keluarga yang menunggunya pulang. Jadi dia hanya berpikir kalau semua hubungan sosial tidak penting dan yang penting hanya menjalankan tugas dari Dewi saja. Selanjutnya, si pendeta Liubo yang pada awalnya dia hanya rakyat biasa, namun berkat anugerah kardinal, jadi dia bisa menjadi pendeta tingkat kardinal dengan cepat. Bahkan dia juga selalu melakukan penyuapan dan penggelapan dana untuk kepentingan pribadinya. Oleh karena itu, Red di sini akan menyamar dan akan pergi menemui Liubo untuk negosiasi. Sedangkan untuk Lavender, Reed sedikit mengetahui informasinya dari Mistrom kalau dia adalah makhluk bayangan hitam besar yang luar biasa kuat. Mistrom sendiri tidak bisa berbuat banyak dan menyerahkan masalah ini kepada Reed dan yang lainnya. Karena dia sangat kuat, jadi kemungkinan menang sangatlah kecil jika bertarung dengannya. Kecuali Ruti yang ditahan untuk tidak bertarung agar semuanya tidak semakin runyam. Oleh karena itu, Reed lah yang akan bernegosiasi dengan Lavender karena sepertinya Lavender mencintai pahlawan baru Van. Reed dan Lavender sama-sama memiliki rasa cinta yang mungkin bisa diajak mengobrol dan bernegosiasi. Reed akan ditemani oleh Danan untuk menjaga keamanannya. Ruti pun berterima kasih kepada semua orang karena mereka mau melakukan ini demi dirinya. Sorenya, Tise kelihatan sedikit murung karena dia tidak bisa membantu banyak di misi kali ini. Namun Red di sini sedikit menenangkannya sambil bercerita tentang perbedaan kekuatan Van dan Ruti, di mana Van hanya berfokus kepada anugerahnya saja sebagai senjata terkuat miliknya. Dengan kata lain, dia bisa diibaratkan sebagai pahlawan yang tidak terkalahkan. Namun bagi Ruti, dia selalu bertarung tanpa harus bergantung kepada anugerahnya, dan bisa diibaratkan Ruti adalah pahlawan yang tidak bisa kalah. Keduanya memiliki gaya bertarung yang sangat berbeda. Namun cara bertarung Ruti lebih baik karena dia selalu mengantisipasi apa yang akan dilakukan musuh lalu mengalahkannya. Sedangkan Van hanya bisa menerobos semua rintangan yang ada tanpa peduli dengan keadaan sekitarnya.
Tise di sini sangat bersyukur kalau Ruti memiliki Red sebagai pembimbingnya. Namun karena Van tidak memiliki pembimbing, maka dia hanya memiliki dunia yang sempit tanpa bisa melihat hal luar biasa lainnya di luar. Perasaan Tise pun di sini sedikit membaik setelah mengobrol dengan Red. Selanjutnya, para peninggi kota Zoltan sedang membahas tentang si pahlawan Van yang cukup merepotkan. Namun Mr. berkata kalau masalah ini lebih baik diserahkan kepada Red saja karena dia lebih bisa diandalkan. Semua orang pun di sini setuju dengan usulan tersebut. Sedangkan pahlawan Van saat ini sedang mengecek kondisi kapal udara yang terlihat cukup baik. Kemudian di saat mereka pergi ke penginapan, Esta memperkenalkan pelayannya Albert kepada partinya kalau dia akan menjadi bagian dari parti pahlawan juga. Namun Van di sini sedikit teringat oleh rasa sakit yang diberikan oleh Ruti kemarin. Jadi dia berniat untuk mencari gadis itu lalu menghabisinya. Tapi karena Van tidak mempunyai skill pelacak, jadi Liubo dan Esta lah yang akan mencari informasi tentang gadis tersebut. Di saat beristirahat, Lavender di sini mendeteksi keberadaan Reed dan Danan yang sedang mengintai. Dia bermaksud untuk menyerang mereka, tetapi Reed yang awalnya memprovokasi Lavender tentang wujud dia yang sebenarnya. Namun Reed di sini ingin berbicara tentang cinta. Mendengar itu, Lavender yang awalnya marah malah menjadi sedikit malu dan akhirnya mau diajak berbicara dari hati ke hati. Mereka pun berbicara tentang cinta mereka masing-masing sampai menghabiskan beberapa gelas minuman. Tapi di sini cinta dari Reed dan cinta dari Lavender sedikit berbeda, di mana Lavender tidak ingin orang yang dicintainya itu berubah. Hal itu berarti Lavender hanya memaksakan cintanya sendiri tanpa peduli dengan apa yang ada di sekitarnya. Bahkan dia tidak akan merasa bersalah kalau dunia ini hancur atau dia mati untuk orang yang dicintainya. Hal ini berkebalikan dengan Reed yang ingin agar hubungannya terus berkembang dan tumbuh bersama untuk melengkapi satu sama lainnya. Mereka ingin hidup bahagia di Zoltan dan menikmati waktu sampai tua nanti. Reed di sini mempunyai permintaan kepada Lavender untuk memberitahu Van agar segera pergi dari Zoltan. Namun Lavender menolaknya dengan tegas. Reed pun di sini tidak memaksa karena jika dia memaksa maka pertarungan pasti akan terjadi. Akhirnya mereka berpisah dan berharap bisa mengobrol tentang cinta di lain waktu. Sementara itu si pendeta Liubo malah sedang ikutan taruhan balap drag, tapi dia selalu kalah saat bertaruh. Hal ini telah direncanakan oleh Red dan dia langsung memberikan tawaran kepada si pendeta Liubo untuk memilih Drake yang dipilih selanjutnya yang akan menang. Setelah itu, saran dari Red pun diterima dan dia berhasil menang banyak dari pertaruhan itu. Lalu Red di sini mengajak si pendeta Liubo untuk minum wine yang terkenal di sini. Dia pun setuju untuk merayakan sedikit kemenangannya. Ternyata Yarandala di sini sedang menyamar sambil membuatkan makanan yang bisa membuat si pendeta Liubo senang saking enaknya. Di sini Red yang sedang menyamar langsung mengungkapkan tujuan sebenarnya, di mana dia ingin agar Van tidak menyentuh gadis yang dicarinya kemarin, karena menurut Red dia adalah warisan elf kuno. Si pendeta tidak mempercayai itu, jadi Red menunjukkan sebuah bukti dari seekor monster Ogrekin yang mempunyai tulisan elf kuno, di mana monster ini menggunakan berbagai macam berkah dan itu bisa dikatakan sebagai senjata biologis dari reruntuhan elf kuno. Jika pahlawan Van bersikeras melawan gadis warisan elf kuno itu, maka bisa dipastikan umat manusia akan menjadi bahaya karena jika pasukan iblis datang ke sini, maka warisan elf kuno itu akan melawan. Sedangkan jika Van melawan gadis itu, maka salah satu di antara mereka pasti akan terluka bahkan terbunuh. Hal itu akan merugikan sebab kekuatan tempur umat manusia akan pincang satu. Jadi si pendeta Liubo akan menyuruh Van untuk pergi dari Zoltan dengan tenang, namun dia tidak berharap banyak karena akhir-akhir ini Van tidak mau mendengarkan perkataannya. Besoknya, Esta mengunjungi tempat Red bersama Albert, namun mereka diikuti oleh Lavender. Jadi, Lavender melabrak tempat Red bersama Reed karena mengira kalau Esta telah berkhianat. Oleh karena itu, Red tidak ingin menyembunyikan hal ini lagi dan ingin menceritakan hubungan mereka dengan Esta di sini. Lavender meminta penjelasan kepada Esta tentang pengkhianatannya, namun Esta di sini hanya ingin mencari informasi kepada Reed yang merupakan mantan seorang petualang ranking B di Zoltan. Terlebih si pendeta Liubo mengenal sosok Red dan Danan di sini karena mereka adalah anggota parti pahlawan Ruti. Danan di sini menjelaskan kalau dia berhenti menjadi anggota parti sebab tangannya telah hilang satu, sedangkan Red di sini tinggal di Zoltan karena ingin hidup santai bersama orang yang dicintainya yaitu Reed. Red merasa harus berbicara dengan si pahlawan Van sebagai pemilik anugerah pembimbing karena sebelumnya Van malah membahayakan kota Zoltan dengan kekuatan dan kerusuhannya terhadap Salt Dragon. Hal itu seharusnya tidak diciptakan oleh pahlawan, tetapi sang pahlawanlah yang harusnya menyelesaikannya. Lavender merasa hal ini sebagai tipuan saja, namun Reed di sini mengatakan kalau ini adalah cintanya yang ingin ditujukan kepada Lavender. Tise merasa kalau percakapan ini sudah terlalu membingungkan, jadi mereka akan melanjutkan lagi obrolan ini di lain waktu setelah semuanya mulai tenang. Red di sini perlu untuk meyakinkan Van dengan jawaban yang dapat diterima, apalagi dia pemilik berkah pembimbing yang harusnya tidak bisa diabaikan.
Jadi saat ini mereka akan melihat kondisi terlebih dahulu ke depannya. Jika Van menganut kepercayaan terlalu dalam terhadap ajarannya, maka akan sulit bernegosiasi. Kemudian Red ingin pergi ke tempat Ruti untuk mengantarkan makan siang. Di sini Red juga berkata kalau dia tidak akan sering mampir karena skill pendeteksi dari Lavender sangatlah baik. Jadi dia takut keberadaan Ruti akan diketahui di sini. Red juga menenangkan Ruti kalau semuanya akan baik-baik saja. Tidak lama dari itu, Megria datang ke tempat ini lalu memberitahukan kalau tanaman obat yang dibuat oleh Ruti dan Tise telah dapat diterima oleh Guild untuk bisa diperjualbelikan. Mereka pun senang dengan berita ini dan Red menanyakan kepada Megria apakah ada misi yang berhubungan dengan pertarungan atau tidak. Berhubung Megria tahu ada misi yang cukup berbahaya karena monster yang dilaporkan bertindak secara berkelompok, jadi dia pun menyarankan misi tersebut kepada Red. Red pun menerima misi ini, di mana dia akan membasmi monster si Bogi yang selalu mengincar anak-anak manusia untuk dimakan setelah diculik dalam ketakutan. Red juga berencana mengajak Van untuk ikut bertarung agar mereka tahu cara bertarung dari Red dan Reed yang lebih efisien dibandingkan cara Van yang terlalu mengandalkan berkahnya. Jika mereka melakukan itu, mungkin Red bisa mengetahui sesuatu tentang mereka juga. Besoknya, Red pergi bersama si pahlawan Van yang ditemani oleh Lavender juga. Sepertinya keberadaan Red sebagai seorang pembimbing membuat Van sedikit ragu akan dirinya sendiri, namun dia sendiri bertarung dengan cukup baik melawan para monster si Bogi. Ternyata selama pertarungan Red memperhatikan cara bertarung Van yang terlihat kurang efisien dan Lavender yang tidak ikut membantu karena takut kekuatannya malah menghambat Van. Setelah pertarungan, Red di sini bertanya kepada Van berapa banyak monster yang dia kalahkan. Namun Van di sini tidak menghitungnya karena dia hanya fokus bertarung dengan caranya sendiri. Tapi Red di sini memberitahu kalau jumlah monster ini ada 45. Yang dikalahkan Red itu ada 26, Van 18 dan Red 1. Dengan ini bisa membuktikan kalau pertarungan yang dibuat oleh Van tidak efektif sama sekali. Terlebih dia malah membiarkan dirinya terluka padahal yang tidak perlu. Jika seperti ini maka kekuatan Red sebagai pembimbing masih lebih kuat dibandingkan Van yang seorang pahlawan. Hal itu tentu tidak bisa dibiarkan karena sang pahlawan harusnya lebih kuat dari sang pembimbing supaya bisa menjadi lebih sempurna. Namun Reed di sini mendeteksi kalau ada monster yang bersembunyi. Hanya melihat jejaknya saja, Reed sudah tahu kalau monster ini telah menculik anak dari desa terdekat. Karena Van tidak mempunyai skill pelacak yang menurutnya tidak penting, maka Reed di sini akan menunjukkan jalannya. Hal ini membuat Van menjadi semakin tidak percaya diri sebab dirinya terlihat seperti beban walaupun dirinya adalah pahlawan. Namun Reed di sini sedikit menenangkan Van karena ada mereka di sini. Setelah memasuki tempat persembunyian monster itu, Reed mendeteksi ada 3 monster yang ingin menyantap satu anak desa yang sudah tidak berdaya. Reed juga kaget karena Van tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan pengintaian dengan senyap. Tapi dia langsung maju begitu musuh terlihat. Dia pun berhasil mengalahkan ketiga monster itu dengan mudah. Akhirnya Van telah menemukan anak kecil yang diculik oleh monster itu dan mengembalikan dia ke desa tempat di mana dia tinggal. Si anak pun berterima kasih kepada pahlawan Van yang telah menyelamatkannya. Ketika sampai rumah, Esta menjadi tidak percaya diri lagi karena Van sangat bebal ketika diberikan saran olehnya. Tetapi dia malah menerima saran dari Reed dengan mudah dalam waktu singkat. Begitu juga dengan Reed yang bisa mengobrol dengan Lavender yang dikenal angkuh. Namun Albert di sini terus-menerus memuji Theodora kalau dia telah melakukan tugasnya dengan baik. Mendengar itu, Theodora di sini sedikit malu-malu sebab sebelumnya Tise mengatakan kalau Albert tidak bisa jauh dari Theodora. Hal ini menyebabkan Theodora menyadari kalau Albert mungkin punya perasaan kepadanya. Semua orang pun di sini merasa puas dengan ekspresi Theodora yang salting di hadapan Albert. Besoknya, si pendeta Lyubo menginginkan agar party ini mulai bergerak ke tempat selanjutnya. Namun, Van tidak bisa melakukan itu karena menurut anugerahnya, dia masih harus tinggal di sini sementara. Lalu, di saat Red sedang berbincang bersama Esta tentang si pahlawan Van, Tise datang untuk memberitahukan misi dari Guild Petualang kalau ada anak hilang di sekitaran hutan. Tapi karena Tise dan Ruti tidak boleh keluar akibat keberadaan Van, jadi dia meminta saran dari Red tentang misi kali ini. Mendengar itu, Albert langsung mengambil inisiatif untuk mengambil misi kali ini. Dia yang mantan petualang Zoltan telah mengetahui seluk-beluk hutan yang di sekitaran, jadi misi kali ini dapat dilakukan dengan mudah menurutnya. Red pun berterima kasih kepada Albert yang telah berubah menjadi lebih baik kali ini. Esta yang melihat tindakan Albert pun terlihat cukup malu-malu mendengarnya. Di sisi lain, Ruti sepertinya merasakan sesuatu yang mengerikan akan terjadi, sedangkan si pendeta Lyubo malah sibuk mabuk-mabukan gak jelas karena dia mengira kalau Van tidak mau mendengarkannya lagi. Dia menjadi ragu apakah pertemuannya dengan pahlawan Van bukanlah takdir sebenarnya. Setelah mengalahkan ogre hutan, Albert berhasil menemukan anak yang dicari bersama dengan seekor binatang peri. Namun si pahlawan Van datang dengan amarah yang cukup besar. Dia ingin menghabisi si binatang peri itu karena menjadi penyebab si anak menjadi hilang di hutan. Padahal si anak tersebut hanya keasikan bermain bersamanya. Mendengar itu, Albert langsung menyuruh mereka pergi selagi Albert menahan amukan si pahlawan Van yang dikompori oleh Lavender.
Lalu Albert pun dikalahkan sekali serang, namun dia tidak ingin menyerah begitu saja dan menahan Van menggunakan tubuhnya. Tetapi Van di sini terus-menerus menghajar Albert agar melepaskannya, hingga akhirnya Albert terlempar dan Esta tiba-tiba datang menyerang Van karena dia telah melukai orang yang disukai oleh Esta. Esta datang dengan penuh amarah. Setelah menyembuhkan Albert, dia menyerang Van dengan brutal. Saat Van terpojok, Lavender ingin membantu, namun dia dihentikan oleh peri air dan diserang oleh Ruti dari kejauhan. Setelah Van menyembuhkan Lavender, dia menyadari juga keberadaan Ruti, jadi dia merasa semakin dekat untuk mencapai tujuannya menjadi pahlawan yang sebenarnya. Albert pun di sini dirawat oleh Red di tempat peri air. Ternyata yang memberitahu Esta dan Red kalau Albert dalam bahaya adalah Ruti yang merasakan bahaya dari berkah pahlawannya. Esta merasa bersalah karena dia yang merupakan rekan pahlawan malah tidak bisa menghentikan amukan Van. Jadi Esta ingin mendinginkan kepalanya terlebih dahulu. Red pun mendatangi Esta untuk menenangkannya karena saat bertarung dengan Van tadi, Esta terlihat sangat marah dan lepas kendali saat melihat Albert sekarat. Ini mungkin bisa dikarenakan karena perasaan suka dari Esta ke Albert, jadi dia bisa seperti itu. Di saat Esta ragu akan kapabilitasnya sebagai rekan pahlawan, Red memberikan wejangan supaya Esta menjadi lebih tenang. Tidak lama dari itu, Reed dan yang lainnya pun datang. Di sisi lain, si pendeta Liubo didatangi oleh pahlawan Van. Si Liubo ingin agar party ini segera pergi dari Zoltan karena semua persiapan dan reruntuhan kuil elf kuno ada di sini. Jadi lebih baik mereka bergerak dan menumpas Raja Iblis. Namun Van di sini tidak ingin pergi terlebih dahulu karena dia akan mulai membunuh Red bersama yang lainnya agar wanita itu datang. Lalu Van bisa membunuhnya. Jika sampai cara itu tidak berhasil juga, maka dia akan membantai seluruh warga kota Zoltan agar dia muncul. Si pendeta Liubo ingin menghentikan rencana gila Van karena dia adalah pahlawan yang tidak boleh melakukan hal itu. Namun Van malah menusuk si Liubo lalu pergi ke tempat di mana Red berada. Di tempat peri air, Red sudah bersiap dengan yang lainnya. Si peri air juga membocorkan identitas Lavender yang sebenarnya adalah malapetaka kehancuran. Dulu, ras mereka dibantai oleh ras elf kuno dan naga, tetapi sepertinya Lavender berhasil selamat. Bisa dikatakan keberadaan Lavender bukan hanya legenda, namun sudah masuk ke ranah makhluk mitos. Setelah mengetahui semua itu, Red memberitahukan rencananya di mana dia akan berduel 1 lawan 1 melawan si Van. Karena saat ini, Red yakin kalau kata-katanya bisa sampai ke arah Van dengan baik. Meskipun semua orang khawatir, namun Ruti mempercayai kakaknya. Jadi, mereka akan mempercayakan Red mengurus si Van dan dengan caranya sendiri. Sedangkan, Reed akan menghadapi Lavender agar dia tidak mengganggu pertarungan Red. Peri air juga akan membuat pelindung bersama Yarandral dan Esta agar kerusakan hutan tidak terjadi saat mereka bertarung. Sebelum pertarungan dimulai, Ruti memberikan sebuah aksesoris kepada kakaknya sebagai bentuk dukungan Ruti. Tidak lama dari itu, Van datang dan pelindung telah diaktifkan. Van di sini tahu kalau gadis di sebelah Red adalah pahlawan Ruti, jadi dia berniat membunuhnya agar gelar pahlawan lama bisa diambil olehnya untuk menyelamatkan dunia. Namun Red di sini sangat mengetahui kalau Van itu hanya mencari alasan dari keraguan-raguannya sendiri karena dia baru pertama kalinya merasakan frustasi kekalahan dari orang yang lebih lemah darinya kalau dari segi kekuatan. Ruti pun membenarkan kalau dia juga pernah ragu ketika menjadi pahlawan, namun kakaknya selalu membimbing dia agar tidak hilang kendali. Hingga akhirnya Ruti memiliki teman yang bisa diandalkan. Van tidak menerima hal itu begitu saja, tapi Red ingin kalau Van tidak boleh melarikan diri lagi sebagai pahlawan. Sebagai seorang pemilik berkah pembimbing, Red ingin menunjukkan jalan kepada Van saat ini. Jadi, Red menantang duel Van menggunakan pedang perunggu. Jika dia bisa mengalahkan Red, maka semua tindakan Van itu bisa dibenarkan. Dia pun menerima tantangan ini, sedangkan Red menahan Lavender agar tidak mengganggu pertarungan mereka. Pertarungan pun dimulai. Terlihat di sini kalau Van yang seorang pahlawan diayam-ayamin oleh kemampuan pedang Red. Karena dihalangi untuk membantu Van, Lavender di sini menunjukkan wujud aslinya agar bisa membantu Van. Danan sempat membantu namun dia dapat dikalahkan dengan mudah oleh Lavender. Situasinya menjadi semakin gawat karena pelindung tempat ini semakin lemah. Untungnya Ruti ikut membantu dan mengalahkan Lavender. Setelah itu Van menggunakan teknik terkuatnya yaitu Daisenpu. Hal ini membuat penghalangnya hancur dan membuat Red tertunduk. Namun di saat Van telah mendeklarasikan kemenangannya, Red malah membalikan keadaan menggunakan aksesoris pemberian dari Ruti yang telah dimasuki oleh kekuatan pahlawannya.
Dengan ini, Red lah yang memenangkan pertarungan. Meskipun Van menuduh Red curang, tetapi semua persiapan dalam pertarungan juga termasuk dalam strategi. Jadi ini adalah kemenangan murni dari Red. Red juga memberikan jawaban yang membuat Van puas karena memang itu adalah jawaban yang ingin diketahui dari keraguan-raguan Van. Selanjutnya, Van yang sedang ditahan bersama Lavender terbangun di tempat peri air. Red dan Reed pun datang untuk mengecek kondisi Van yang terlihat sudah baikan. Untungnya, keadaan pendeta Lyubo dan Albert sudah baikan juga. Jadi meskipun Van merasa bersalah, tetapi selama mereka selamat dari hal itu tidak akan menjadi masalah yang serius. Red pun ingin berbincang dengan Van empat mata. Jadi Reed di sini membawa Lavender keluar. Di sini Red memberikan wejangan kepada Van kalau untuk menjadi pahlawan itu bukan untuk mengakui diri sendiri menjadi pahlawan, tetapi menjadi pahlawan adalah diakui oleh orang-orang kalau dia adalah pahlawan sejati. Meskipun Van kesal karena dikalahkan, tetapi hal itulah yang akan membuat Van terus tumbuh. Jadi, Van tidak boleh lari lagi dari masalah. Mendengar itu, Van sedikit termenung, karena memang dari dulu dia tidak pernah merasa sekesal ini. Terlebih dia dibesarkan di biara, jadi benar kata Red kalau dunia Van itu terlalu sempit. Red menyarankan agar Van mengikuti kata-kata dari Esta karena dia juga adalah pembimbing baru dari Van, meskipun job Esta bukanlah pembimbing. Namun dia yang sampai saat ini terus bersama pahlawan Van yang sulit diatur telah menunjukkan kalau dia sangat pantas dalam posisi itu. Akhirnya Van pun menyetujui hal tersebut. Van juga bercerita kalau dulu dia hanyalah pemilik anugerah kardinal seperti di Yubo, tetapi tiba-tiba dia dianugerahkan berkah pahlawan. Jadi dia mungkin masih bingung. Namun berkat kejadian ini dia mulai sadar dan ingin kembali ke jalan yang benar. Anugerah pahlawan dari Van juga telah kembali, jadi seharusnya semuanya akan baik-baik saja. Setelah itu, Van berterima kasih kepada Lavender karena dia selalu ada di sampingnya. Van juga meminta maaf kepada orang-orang yang pernah dia disakiti sebelumnya. Kali ini dia ingin menjadi pahlawan yang lebih baik lagi untuk membawakan kedamaian bagi semua orang. Mereka semua pun menerima permintaan maaf dari Van yang sangat tulus. Malamnya, Lavender sedikit mengeluh karena Van berubah, tetapi dia malah semakin menyukainya. Di saat Reed akan membuat minuman, Lavender mendatangi Red lalu dia memberikan sebuah batu permata Blue Sapphire yang sangat dia inginkan untuk pernikahan Red nantinya. Red pun berterima kasih kepada Lavender yang telah membantu menemukan batu ini. Lavender pun berkata kalau bagi peri mendapatkan batu seperti itu sangatlah mudah, jadi dia tidak perlu berterima kasih. Namun Lavender tidak akan memaafkan Red jika sampai dia gagal meminang Reed. Besoknya, Red meminta bantuan Mogrim untuk membuat cincin pernikahannya, dan dia pun sangat bersemangat untuk membantu Red. Beberapa hari telah berlalu, hingga akhirnya Red telah menyiapkan segala persiapan untuk melamar Reed malam ini. Awalnya dia malu-malu untuk mengungkapkannya, namun dia dengan gentle melamar Reed dengan sepenuh hati. Melihat ketulusan Red, akhirnya Reed pun menerima lamaran ini. Karena memang mereka sudah saling mencintai sejak awal, Red pun berjanji akan selalu membahagiakan Reed ke depannya. Besoknya, mereka merayakan tunangan dari Reed dan Red. Ruti pun ikut senang karena akhirnya mereka berdua bisa bahagia. Di sini, Red memberikan sedikit wejangan lagi bagi Van untuk bisa menjadi pahlawan yang menenangkan hati banyak orang. Dan film pun berakhir guys untuk season keduanya. Wah, seru banget ya guys season keduanya. Alurnya sangat mantap banget buat diikutin. Oke, admin di sini gak akan lama-lama bikin closingan, tapi sekali lagi admin berterima kasih kepada yang udah donate di Saweria. Jika kalian ingin support admin di Saweria, silahkan klik link di deskripsi atau di komen di bawah. Karena nanti top leaderboard akan admin bacain komennya di awal video. Untuk di ending ini, admin akan bacain beberapa komenan kalian. So jangan lupa like dulu video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini bisa tembus ke 100.000 subscriber ya guys. Jangan lupa buat komen di bawah juga biar admin bisa bacain di next video. Oke, komen pertama dari @rosadiros. Lanjut lagi Min, BTW sehat-sehat selalu biar bisa nonton terus. Terima kasih atas supportnya. Oke, selanjutnya dari @user apalah ini. Intinya, akhirnya up juga Min. Gue udah nungguin lo up, soalnya gue suka banget pembawaan lo. Semoga 100k subs ya Min. Terima kasih. Oke guys, bantu channel ini sampai 100.000 subscriber tahun ini guys. Come on. Oke, selanjutnya ada komen dari @user. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bang, kalau udah 100.000 subscriber, like bang, biar bisa lihat mukanya. Menarik, bisa juga. Semoga channel ini bisa berkembang bang. Amin. Terima kasih supportnya. Ya mungkin nanti admin akan mencoba pertimbangkan untuk live ya. Karena admin juga sudah merencanakan akan live beberapa video di akun ini. Pokoknya nantikan aja dan jangan lupa subscribe biar kalian dapat notif di video terbaru atau saat admin live.
Oke, mungkin segitu aja dulu. Kita jumpa lagi di next video. Adios.